Halo mahasiswa online, ketemu lagi dengan saya Pak Danang di channel Kuliah Pak Danang. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini kita akan belajar mengenai 10 obat termahal di dunia pada tahun 2022. Obat banyak digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Tetapi ada beberapa obat yang memiliki harga yang sangat luar biasa, mahal karena memang proses pembuatannya yang sangat sulit. Selain itu juga terdapat banyak obat-obatan yang didesain secara khusus untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu yang sangat sulit disembuhkan dengan obat-obatan konvensional. Obat-obat tersebut biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit genetik karena adanya kerusakan dalam gen pada manusia, atau juga penyakit-penyakit yang berkaitan. Selain itu juga biasanya penyakit genetik menyerang pada anak-anak ke harapan hidup dan masa depan yang jauh lebih besar, sehingga dapat diupayakan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat setidaknya memperbaiki kualitas hidup pasien atau bahkan menyembuhkannya. Berikut ini adalah 10 obat termahal di dunia yang dihitung berdasarkan total pengeluaran selama satu. Tetapi ada juga obat yang hanya untuk satu kali pemberian memerlukan biaya sampai dengan beberapa miliar. Yang pertama adalah Spinraza atau Nusirensen. Biaya perawatan untuk menggunakan obat ini membutuhkan biaya sebesar $375 atau sekitar 5,8 miliar untuk satu tahunnya. Obat ini ditujukan untuk penyakit spinal muscular atrophy, suatu penyakit yang ditandai dengan pelemahan otot pada sumsum tulang belakang. Pemberian obat ini dilakukan pada minggu kedua, keempat, keenam, dan ke-9 dan dapat dilanjutkan pada setiap 4 bulan jika pasien mendapatkan manfaat. Penyakit ini ditandai dengan pembentukan tulang dada pada anak-anak menjadi berbentuk seperti bel yang akhirnya dapat menyebabkan gangguan pada proses pernafasan dan jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan hal yang fatal bagi anak-anak. Selain itu juga penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan pada sel-sel otot yang ada di dalam tubuh pasien. Penggunaan obat ini memerlukan keahlian khusus karena obat ini diberikan melalui sumsum tulang belakang secara langsung. Nomor 9 adalah Lumisim atau Alglucosidase alfa. Obat ini membutuhkan biaya perawatan sebesar $520.000 atau sekitar 8 miliar rupiah. Obat ini digunakan untuk pengobatan penyakit Pompe, suatu penyakit langka yang diwariskan dari orang tua. Penyakit ini ditandai dengan penumpukan glikogen pada jaringan yang mengakibatkan gangguan fungsi organ pada otot maupun liver. Pada umumnya, glikogen itu disimpan dalam tubuh, tapi pada keadaan tertentu glikogen dapat dirubah kembali menjadi glukosa. Tetapi pada penyakit Pompe hal ini tidak dapat terjadi. Tanda-tanda dari penyakit Pompe itu ada beraneka ragam dan dapat mengganggu berbagai macam fungsi. Yang pertama pada otot yang jelas dapat menyebabkan gangguan kelemahan pada otot, kemudian mengakibatkan kelemahan untuk berjalan dan lain sebagainya. Kemudian pada gastrointestinal dapat mengganggu proses pencernaan dan lain sebagainya. Obat ini termasuk obat yang mudah digunakan karena hanya digunakan secara intravena injeksi saja, tidak memerlukan perhatian khusus seperti obat sebelumnya. Nomor 8 adalah Elaprase yang mengandung idursulfase. Biaya perawatan untuk menggunakan obat ini per tahunnya sekitar $567.000 atau sekitar 8,7 miliar. Obat ini digunakan untuk terapi Hunter syndrome, penyakit langka yang hanya menyerang laki-laki. Penyakit ini ditandai dengan ketidakmampuan tubuh untuk memecah akumulasi glukosa kompleks di dalam sel yang akhirnya akan menumpuk. Tanda dan gejala penyakit ini ada beraneka ragam. Yang pertama adalah perbesaran kepala dan organ dalam. Kemudian diare kronik, kekakuan sendi, kemudian pertumbuhan tulang dan bentuk tulang yang aneh, serta perkembangan atau pertumbuhan anak yang terhambat. Obat ini digunakan melalui injeksi intravena saja. Obat ini diberikan dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan yang diberikan setiap 1 kali dalam seminggu.
Nomor 7, Brineura atau yang mengandung Carliponase alfa. Obat ini membutuhkan biaya perawatan sebesar $700.000 atau sekitar 10 miliar per tahunnya. Brineura digunakan untuk penyakit CLN2 atau penyakit neural steroid lipofuscinosis tipe 2. Kelainan langka ini menyebabkan kerusakan otak yang progresif. Obat ini diberikan setiap 2 minggu sekali melalui alat khusus yang langsung memberikan obat masuk ke dalam otak. Untuk anak dengan usia lebih dari 3 tahun, obat dosis yang diberikan adalah 300 mg yang diberikan setiap 2 minggu sekali langsung masuk ke dalam otak dengan alat khusus dengan kecepatan 2,5 mili per jam. Seperti inilah kira-kira Brineura diberikan langsung masuk ke dalam otak dengan alat khusus. Nomor 6, Soliris atau Eculizumab. Biaya perawatan yang dibutuhkan untuk menggunakan obat ini sekitar $700.000 atau sekitar 10.850.000.000. Obat ini digunakan untuk pengobatan penyakit langka yang mempengaruhi saluran darah merah seperti hemoglobinuria nokturnal, kemudian sindrom uremik hemolitik atipikal, miastenia gravis, dan neuromyelitis. Atipikal hemolitik uremik adalah suatu penyakit yang mempengaruhi fungsi ginjal di mana terjadi pembentukan klot atau trombus pada ginjal yang akhirnya mengganggu fungsi ginjal. Untuk dosis 1-4 900 mg secara IV. Miastenia gravis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perlemahan otot, kemudian kegangguan pada pernapasan yang juga berakibat fatal jika tidak diterapi dengan baik. Dosis untuk miastenia gravis sebesar 900 mg secara IV per minggu untuk 4 minggu pertama. Untuk dosis prima adalah 1200 mg IV untuk 1 minggu, kemudian dilanjutkan 1200 mg IV untuk 2 minggu setelahnya. Kelima adalah carbalgu atau carglumic acid. Biaya perawatan tahunan sebesar $790.000 atau sekitar 12,2 miliar. Carbalgu merupakan obat untuk penyakit langka di mana terjadi peningkatan kadar amonia di dalam darah yang dapat berakibat gangguan kesadaran. Untuk kondisi akut, dosisnya sekitar 100 sampai dengan 200 mg per kilogram berat badan per hari yang terbagi menjadi 2 sampai dengan 4 dosis. Dari hiperamonemia diantaranya adalah pertumbuhan yang mengalami retardasi, hipotermia, kemudian letargi yang dapat berakibat menjadi koma. Selain itu juga adanya tremor, seizure, dan lain sebagainya. Pada pernafasan dapat menyebabkan short of breath atau nafas yang menjadi pendek. Kemudian pada liver akan mengakibatkan perbesaran pada liver. Carbalgu tersedia dalam bentuk tablet sehingga memudahkan untuk penggunaannya dibandingkan dengan obat-obat yang telah disebutkan sebelumnya. Nomor 4 adalah Ravicti. Obat ini memerlukan biaya perawatan sebesar $794.000 per tahun atau sekitar 12,3 miliar. Obat ini digunakan untuk mengikat nitrogen pada manusia dewasa yang mengalami gangguan siklus urea kronis yang tidak dapat dikendalikan dengan pembatasan protein makanan atau suplemen asam amino saja. Penumpukan urea di dalam tubuh juga dapat berakibat fatal bagi pasien yang mempengaruhi semua sistem organ yang ada di dalam tubuh, karena memang seharusnya urea dibuang dari dalam tubuh, tidak menumpuk di dalam tubuh. Dosis Ravicti pada anak kurang dari 2 tahun adalah menggunakan secara peroral dalam 3 dosis terbagi dan di mana setiap dosisnya sekitar 0,1 mili. Sedangkan pada anak usia lebih dari 2 tahun digunakan secara peroral juga dalam 3 dosis terbagi di mana setiap dosis tidak lebih dari 0,5 mili. Dalam satu hari tidak boleh lebih dari 17,5 mili per hari. Nomor 3 adalah Luxturna. Obat ini untuk 1 kali pemberian dengan harga $850.000 atau sekitar 13,1 miliar rupiah. Luxturna adalah obat yang digunakan untuk pengobatan distrofi retina tertentu pada anak-anak karena adanya mutasi pada gen RPE65. Obat ini digunakan dalam bentuk suntikan langsung kepada mata. Obat ini digunakan untuk penyakit genetik yang langka karena adanya masalah atau distrofi pada kornea mata. Obat ini merupakan salah satu terapi gen di mana gen yang baik dimasukkan ke dalam vektor dan dihantarkan melalui suntikan langsung ke dalam mata. Obat ini merupakan suatu terobosan dalam terapi penyakit-penyakit genetika. Dosis Luxturna untuk anak lebih dari usia 1 tahun diberikan 1,5 kali 10 pangkat 11 vektor genom per mata yang diberikan secara injeksi subretinal dengan volume total 0,3 mili per mata.
Obat termahal nomor 2 di dunia adalah Zofinsky atau lorafanib. Obat ini memerlukan biaya perawatan sebanyak 1 juta dolar per tahun atau 16 miliar. Obat ini digunakan untuk mengurangi resiko kematian pada sindrom Hutchinson-Gilford progeria, di mana sindrom ini menyebabkan seorang muda mengalami penuaan yang jauh lebih cepat. Ini adalah contoh dari orang yang mengalami progeria, di mana terjadi penuaan yang sangat cepat dibandingkan dengan kondisi pada umumnya. Dosis lonafarnib untuk Hutchinson-Gilford progeria sindrom adalah 115 mg per meter persegi luas permukaan tubuh yang digunakan secara peroral 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Setelah 4 bulan dapat ditingkatkan menjadi 150 mg per meter persegi secara peroral 2 kali sehari. Obat termahal di dunia nomor 1 adalah Zolgensma. Satu kali pemberian Zolgensma memerlukan biaya sebanyak 2,1 juta dolar atau sekitar 32,9 miliar rupiah. Obat ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk terapi gen pada spinal muscular atrophy. Dibandingkan dengan obat yang nomor 10, obat ini memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan obat yang nomor 10. Obat ini memperbaiki genetik pada pasien yang mengalami kerusakan pada spinal muscular atrophy. Obat ini merupakan terapi gen yang disetujui dan pengembangannya sangat susah sekali sehingga menghasilkan biaya yang sangat mahal sekali. Zolgensma adalah obat yang diberikan dengan teknik intravena secara infus. Obat ini memiliki dosis sebesar 1,1 kali 10 pangkat 14 vektor genom per kilogram berat badan yang diberikan dalam dosis tunggal. Sekian kuliah kita pada hari ini. Jika dirasa ada manfaatnya, silahkan di-share video ini. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada topik yang mau dibahas, bisa ditulis di kolom komentar dengan hashtag "bahas ini dong Pak". Kita ketemu